Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Karimah, CGP Angkatan 11 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Restu Hairi. Saya minta waktunya sebentar nggih. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, Bapak Restu Hairi hari ini akan menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan praobservasi. Nanti untuk kegiatan praobservasi ini bisa menjadi acuan Bapak dalam melaksanakan kegiatan observasi. Untuk kegiatan observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya Pak? Terima kasih Bu. Untuk kegiatan observasi yang nanti saya lakukan itu untuk mata pelajaran itu adalah pendidikan agama Islam. Kemudian untuk materinya itu adalah tentang zakat, sedekah, infak dan hadiah, dan juga nanti ditambah dengan sumbangan. Jadi tujuannya untuk menjelaskan anak-anak bisa menjelaskan makna zakat, sedekah, kemudian infak dan hadiah, dan juga sumbangan. Kemudian lagi ada juga di bagian yang berikutnya itu membedakan peserta didik bisa membedakan seperti apa zakat, seperti apa hadiah, seperti apa infak dan juga sumbangan. Ya ada dua itu Bu, yang ada pertemuan yang nanti yang saya sampaikan. Jadi ada tujuan pembelajaran ya Pak? Dua. Kalau area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dari siswa yang nanti diobservasi bagaimana Pak? Ya, untuk area pengembangan itu lebih kepada psikomotornya Bu, untuk keterampilannya aja. Selain mereka bisa memahami itu arti zakat, arti sedekah, arti hadiah dan juga sumbangan, mereka juga nanti akan diharapkan bisa terampil atau bisa menguasai ketika memberikan contoh tentang maju ke depan. Nanti untuk kegiatan itu nanti anak-anak kan berkelompok maju ke depan menjelaskan. Jadi saya mengharapkan anak-anak bisa terampil dalam menjelaskan pengertian zakat, itu kemudian pengertian hadiah, pengertian infak, pengertian sedekah. Semoga mereka bisa nanti terampil juga mengamalkan di kehidupan sehari-hari mereka. Luar biasa ya. Nah, kalau model pembelajaran yang nanti Bapak gunakan pada saat observasi itu yang bagaimana Pak? Ya, untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran itu nanti insya Allah saya akan menggunakan metode STAD. STAD itu ya berkelompok, kerja kelompok. Nanti anak akan saya bagi ada 5 kelompok. Kelompok 1 itu tentang zakat, kelompok 2 itu tentang sedekah, tentang infak, kelompok 3 itu tentang sedekah, kelompok 4 itu hadiah, dan untuk kelompok kelimanya itu adalah tentang sumbangan gitu Bu. Jadi dibagi 5 kelompok, nanti masing-masing akan berdiskusi tentang sub materi yang saya berikan. Jadi berbeda-beda begitu ya tiap kelompok itu tugasnya Pak. Iya bagus sekali ya Pak. Berikutnya pertanyaan saya, kalau strategi pembelajaran yang Bapak pakai nantinya rencananya ini seperti apa Pak? Untuk strategi pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSI atau kompetensi sosial dan emosional. Jadi nanti anak-anak saya Pak untuk peserta didik nanti akan saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kemudian nanti di tengah-tengah pembelajaran saya juga akan melakukan kegiatan mindfulness. Akan dalam bentuk muhasabah diri. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan mindfulness tersebut akan membuat anak bisa kembali fokus seperti di awal dan bisa memberikan dampak positif di hati mereka tentang tujuan kita di dalam hidup di dunia ini Pak. Luar biasa ini Pak. Kalau teknik penilaian atau evaluasi pembelajaran nanti yang ingin Bapak gunakan yang seperti apa Pak? Untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran itu ada 2 bentuk. Yang pertama tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Untuk penilaian pertama itu kognitifnya atau pengetahuannya itu bentuk tertulis. Kemudian untuk yang
perilakunya atau afektifnya itu observasi ketika pelaksanaan pembelajaran. Untuk ya penilaian psikomotoriknya atau keterampilannya juga pada saat kegiatan pembelajaran, di mana di sana akan ada namanya diskusi kelompok atau kerja kelompok. Nah, di situ nanti saya akan melakukan penilaian afektif dan juga psikomotornya. Untuk yang penilaian kognitifnya itu nanti berhubungan dengan nilai tertulisnya. Jadi ada dua macam Pak ya, tertulis dan juga penilaian sikap. Oh iya, observasi langsung. Kalau sasaran kelas yang akan Bapak melaksanakan kegiatan observasi kelas nanti kelas berapa ya Pak? Oh iya. Kemudian untuk kelasnya saya nanti insya Allah akan melaksanakan kegiatan observasi tersebut atau kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 5C. Di kelas 5C. Ya, kelas 5C pada jam kedua dan ketiga. Pada jam kedua dan ketiga. Setelah kegiatan upacara bendera pada hari Senin. Oh Senin. Tanggal berapa Pak? Iya, tanggal 5 November 2024. Berarti minggu depan ya Pak ya? Iya, betul ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini merupakan kegiatan praobservasi. Semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan lancar. Dan semoga nanti ini bisa menjadi acuan Bapak dalam melaksanakan kegiatan observasi. Dan nantinya setelah kegiatan observasi ada lagi kegiatan pasca observasi untuk melihat hasil kegiatan yang Bapak laksanakan begitu Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi objek pengamatan saya. Semoga kita sehat-sehat sampai waktunya kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini tentang zakat, tentang infak, sedekah dan hadiah. Dengan lebih memahami lagi, maka kita sama-sama akan menonton atau melihat penjelasan tadi sudah kita membaca di bukunya. Kemudian kita kembali menyimak sebuah video yang menjelaskan tentang zakat, sedekah dan infak. Silakan dicermati dengan teliti, tidak ada yang ribut, semuanya matanya ke depan. Zakat, infak, dan sedekah. Pernah nggak sih untuk mau berbagi kebaikan, lalu ada yang tanya, ini mau infak, sedekah, atau zakat? Nah, lo emangnya beda? Assalamualaikum, selamat datang di Basnas Islam Media. Setelah episode lalu, kita telah membahas mengenai 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kali ini kita akan lebih mendalami apa sih bedanya zakat, infak, dan sedekah dalam 5. Meski sama-sama berbagi kebaikan, secara garis besar ketiganya dibangunnya dengan sifat hukum yang mendasarinya. Zakat hukumnya wajib atau fardu ain. Infak hukumnya ada yang wajib, sunnah dan haram. Dan sedekah hukumnya sunnah. Mari kita lihat lebih lanjut penjelasan perbedaan zakat, infak, serta sedekah selengkapnya. Secara bahasa, zakat menurut bahasa adalah umum, berkah, berkembang atau bertambah. Ini dikarenakan zakat erat kaitannya dengan umum atau berkembangnya harta. Infak berdasarkan bahasa berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan. Jadi tentang zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Selanjutnya Bapak sudah membagi kelompoknya sesuai kelompok 1, 2, 3 dan sampai kelompok 5. Nanti kelompok 1 itu tentang zakat. Silakan membaca kembali dan menulis di LKP di sini. Di kertas ini yang Bapak sediakan. Kelompok 2 itu tentang infak, kelompok 3 tentang sedekah. Bapak berikan kelompok
Kemudian rilekskan tubuh kalian. Silakan. Kemudian luruskan semua peragangan otot kalian. Kemudian tarik nafasnya yang dalam. Keluarkan. Tarik nafasnya dari hidung. Keluarkan perlahan. Ada lagi. Tarik nafasnya yang dalam. Keluarkan. Kemudian pejamkan mata kalian. Sedari nafasnya masuk dan keluar, rasakan dengan penuh penghayatan udara yang masuk dan udara yang keluar dari hidung kalian, kemudian dikeluarkan dari mulut kalian. Lakukan sebanyak 5 kali sama-sama. Tarik nafasnya, keluarkan di mulutnya. Tarik nafasnya, keluarkan di mulutnya. Tarik nafasnya lagi, keluarkan perlahan di mulutnya. Tarik nafasnya lagi sambil matanya terpejam, keluarkan perlahan. Kemudian kalian sambil memejamkan matanya, bayangkan bagaimana pengorbanan orang tua kalian, terlebih pengorbanan seorang ibu yang telah mengandung kalian selama 9 bulan 9 hari, kemudian melahirkan kalian dengan penuh perjuangan, dengan bertaruh nyawa. Hanya ada 2 pilihan, selamat atau tidak selamat, ketika orang tua kalian, ibu kalian melahirkan kalian. Kemudian bayangkan lagi perjuangan mereka untuk membesarkan kalian dari bayi menyusu selama 2 tahun, merawat kalian ketika menangis di tengah malam, ketika kalian sakit, mereka rela untuk begadang untuk merawat kalian. Bayangkan pengorbanan orang tua kalian. Sekarang kalian sudah besar, maka sudah saatnya kalian membalas semua perjuangan mereka dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menghayati semua apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dan mengamalkan semua yang diajarkan Bapak Ibu guru, sehingga di hari masa depan nanti, di waktu dewasa kalian nanti, kalian bisa berhasil dalam urusan dunia, berhasil dalam urusan akhirat, sehingga orang tua kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dengan berhasilnya kalian memperoleh ilmu agama, ilmu umum, dan mengamalkannya. Kemudian tarik nafas kalian lagi, keluarkan perlahan, tarik lagi, perlahan keluarkan, tarik sekali lagi, keluarkan dengan perlahan. Silakan buka mata kalian. Kita kembali ke dunia nyata, dunia yang terus kita akan lalui dengan penuh perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Karimah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 pendidikan guru penggerak bersama rekan saya Bapak Resto Hairi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resto Hairi, guru SD 1 Landasan Timur yang menjadi objek pengamatan dari Ibu Karimah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya di sini juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Afifah. Perkenalkan, saya Afifah Rahmani, pengajar praktek Kota Banjarbaru angkatan 11 untuk kelas 1135. Terima kasih. Terima kasih Ibu Afifah. Baik Pak Restu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi kegiatan yang telah Bapak laksanakan pada observasi kelas kemarin. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak yang sudah selesai melaksanakan observasi ini? Terima kasih Ibu Karimah. Alhamdulillah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pelajaran pendidikan Islam kemarin, alhamdulillah saya senang sekali bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan diamati oleh Ibu sendiri sebagai observer. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Khusus anak-anak juga sangat bagus dengan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Nah, jadi Bapak merasa gembira dan cukup senang karena anak-anak kemarin antusias ya Pak ya. Oke. Sekarang berdasarkan modul yang Bapak buat, pelaksanaan kemarin kira-kira apakah sudah terlaksana dengan baik seluruhnya atau bagaimana Pak? Ya, untuk pelaksanaannya kalau dilihat dari modul yang ada, mungkin diperkirakan sekitar 70% atau 80% Bu untuk kegiatan terlaksana, karena kan keinginan dari saya sendiri itu anak-anak bisa aktif semua, tapi masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran diskusi pada hari tersebut. Jadi kemarin itu kalau menurut Bapak sekitar 75% sampai 80% sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Jadi kemungkinan itu ada pasti kendala atau hambatannya ya Pak ya. Nah, apa saja kendala atau hambatan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin itu Pak? Ya, yang pertama itu menurut saya pribadi itu anak-anak praktek anak-anak di dalam kegiatan diskusi dari kerja kelompok tersebut masih didominasi oleh anak-anak yang istilahnya itu yang lebih cepatan atau itu yang lebih pintar. Nah, kemudian anak-anak yang misalnya lambat dalam kelompok tersebut itu masih ada proaktif dalam mencari menunjukkan materi-materi yang sudah dibagikan pada setiap kelompok tersebut. Kemudian lagi ketika penyampaian diskusi di depan kelas itu masih banyak yang dijawab ataupun ditanyakan oleh anak-anak yang memang istilahnya suka membaca dan kita menganggap itu lebih pintar di dunia kognitif adalah tapi anak-anak yang istilahnya malas banyak diamnya aja. Mungkin itu yang dari saya pribadi untuk kekurangan, sehingga saya perkiraan sekitar 75% atau 80% untuk keberhasilannya. Jadi ada beberapa kendala di sini ya Pak ya. Jadi kegiatan pembelajaran didominasi oleh siswa yang kognitifnya lebih tinggi begitu ya Pak ya. Lebih cepat tinggi. Kemudian juga masih ada beberapa siswa yang kurang aktif begitu ya Pak ya. Ya, kemarin saya lihat juga begitu. Tetapi selain itu saya mengamati komunikasi Bapak dengan anak-anak cukup bagus kemarin itu. Namun respon anak-anak itu memang ada yang kurang terhadap waktu pelaksanaan mindfulness itu, masih ada yang ngejek, saya lihat gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin bagian situ perlu ditingkatkan kembali. Dan saya lihat pembagian kelompoknya cukup homogen Pak, bagus itu. Dan Bapak juga sudah mengingatkan tentang keyakinan keras kemarin juga. Nah, itu
menurut pengamatan saya dan juga berdasarkan panduan form observasi. Nah, jadi bagaimana, apakah sesuai yang hasil pengamatan saya dengan yang Bapak lakukan? Sangat setuju Ibu, yang mana pada kegiatan tersebut memang ada beberapa karakter anak-anak berkurang, kemudian ketika pelaksanaan mindfulness yang stop itu masih ada anak-anak yang istilahnya bercanda lah, kurang maksimal dalam kita mengharapkan mereka bisa meresapi sehingga fokus mereka kembali untuk mempelajari apa yang kita sampaikan. Tujuan kita akan mindfulness itu agar anak-anak bisa fokus kembali. Untuk bagian yang ingin Bapak kembangkan, karena kan guru itu memiliki kompetensi apa ya, ada pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Bagian mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Untuk pengembangan kompetensinya, saya lebih menekankan kepada pedagogiknya, Bu. Karena di situ kan dari hambatan atau namanya kekurangan tadi, memang itu terletak kepada pengelolaan kelas, Bu. Nah, kan pengelolaan kelasnya mungkin sekarang kurang maksimal, sehingga saya perlu mengembangkan kembali, kemudian agar lebih bisa mengelola kelas, kemudian penguasaan materi-materi yang dilaksanakan dan penguasaan materi-materi atau media yang disediakan agar lebih menyenangkan dari anak dan bisa meningkatkan keaktifan anak di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi pedagogika ya. Di sini lebih fokusnya untuk pengelolaan kelas sehingga pembelajaran lebih efektif, begitu ya Pak ya. Di sini saya bisa tangkap. Nah, kemudian apa harapan atau refleksi untuk pembelajaran selanjutnya itu bagaimana Pak? Untuk harapan saya di pembelajaran berikutnya, saya bisa menyediakan atau menyiapkan media-media pembelajaran yang berdiferensiasi, juga KSI, kompetensi sosial dan emosionalnya, sehingga bisa melayani kebutuhan anak dari setiap anak bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai mereka perlukan. Jadi anak-anak bisa lebih aktif dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Luar biasa, bagus sekali harapan Bapak untuk kedepannya nanti ingin membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan memulai perbaikan untuk pembelajaran ini? Untuk perbaikan kedepannya, saya menginginkan sekali itu secepatnya Ibu, karena pada pembelajaran mungkin untuk yang PAI ini pembelajarannya kan setiap satu minggu sekali itu masuk di kelas. Nah, itu mungkin dari minggu depan saya berharap bisa menyediakan perbaikan yang saya lakukan agar pembelajaran pada materi-materi berikutnya itu lebih menarik lagi dan anak-anak itu antusias, sehingga anak-anak bisa berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pembelajaran tersebut. Jadi Bapak sesegeranya akan membuat perbaikan. Jadi mulai minggu depan sudah bisa berarti ya Pak ya. Semoga bisa terwujud. Nah, untuk perbaikan ini kan diperlukan dukungan. Kira-kira dukungan dari siapa dan bagaimana yang Bapak perlukan untuk bisa membuat pembelajaran sesuai harapan yang Bapak inginkan ya? Ya, untuk dukungannya, untuk agar bisa meningkatkan istilahnya pedagogik saya pribadi. Yang pertama itu kan berkolaborasi dengan pimpinan bisa dengan teman sejawat nanti bertukar pikiran atau bisa berdiskusi tentang pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian juga nanti kebutuhan yang lainnya bisa mungkin menyediakan media yang lebih interaktif lagi. Karena kan media itu juga sangat mendukung untuk menarik simpati anak di awal kita datang tuh. Memang kan tuh kalau kita ada sesuatu yang beda kan cuma satu anak apa itu Bapak? Nah, kita menciptakan antusiasme di awal dulu. Diharapkan dengan adanya perubahan ke depannya, semoga anak semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran PRI. Jadi di sini yang bisa memberikan dukungan itu kepala
kesempatannya atas bincang-bincang kita. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk kita ke depannya ya Pak ya. Nah, kegiatan pasca observasi ini saya akhiri dulu, saya kembalikan kepada Ibu Afifah selaku Setelah dikancing. Ya, alhamdulillah. Ini kan apa namanya, ada anak kesayangan yang kurang-kurang dari itu dari Ibu Karim sendiri bisa apa namanya pada saya pribadi, menurut saya pribadi juga merefleksi mana saja kekurangan-kekurangan yang ada ketika belajar itu berlangsung. Apakah ada nih tekanan atau apakah yang dia rasakan setelah di coaching ataukah rasa di sidang atau seperti kata orang setelah observasi itu mencari-cari kesalahan itu gimana? Ada perasaan kayak seperti apa? Ya untuk perasaan seperti itu untuk saat ini tidak ada Bu, karena kan sepertinya ini lebih pada bahasa kita tuh curhat ini Bu, curhat kan komunikasi karena kan di coaching ini sifatnya itu kemitraan Bu. Nah itu jadi tidak ada sedang menggurui selama mengajari kawan gitu kan sifatnya itu namanya berbagi ya Pak. berbagi ajarnya. Iya. Berarti kan tersampaikan nih maksud dari Bapak supervisi itu bukan menentukan. Harapannya nanti Tuhan biar pada saat di posisi buka rumah seperti itulah caranya bagaimana kita observasi rekan sejauh ini kan lancar nih Bu, gimana lancar Bu? Sudah plong rasanya, mudah-mudahan pas sesuai dengan alur cerita yang seharusnya. Menurut dia Iya, kalau menurut sudah ada tujuannya. ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi ada, dan yang terakhir tanggung jawab untuk perbaikan berikutnya. Oke, kita coba dari segi pengamatan dulu menurut Bapak. Silakan. Jadi di sini tadi dari pembicaraan dia, prinsip coaching kemitraan tadi tujuan sudah disampaikan bahwa kita akan merefleksi hasil dari observasinya, kemudian dari Karima juga tidak terlihat seperti menggurui atau memberi saran dan sebagainya. Kemudian terjadi proses kreatif antara pihak berdua ada dua arah ada pembicaraan, kemudian Karima ada reaksi mendengarkan, mengulang pertanyaan seperti yang kemarin katanya supaya tidak ada miskonsepsi antara menurut dia dan hasil tangkapan beliau. Kemudian pertanyaannya juga untuk mengenali, kemudian memaksimalkan potensi semua dijawab Pak Restu tanpa dia diberi saran, tindak lanjut konkretnya cerita, kemudian percakapan dan kesimpulan Restu tadi. Alhamdulillah Bapak dari semua percakapan tadi prinsip coachingnya terpenuhi. Cuman sedikit ya, Ibu mungkin sedikit Bapak tadi Pian temukan hambatan Pian pada saat diobservasi pada saat pembelajaran. Pian merasa ada hambatan masih didominasi oleh siswa yang pintar, kemudian masih ada siswa yang belum aktif, gitu ya Pak ya. Nah kemudian pertanyaan Karima, jadi Ibu ya, arahnya ke tindak lanjutnya malah bukan menutupi, menjawab bagaimana solusi hambatan itu. Pian malah, maaf ya Bu ya, Pian malah nanya pengembangan kompetensi apa yang mau Pian kembangkan. Seharusnya bukan kompetensi yang Pian kembangkan, tapi bagaimana sih Pak menghadapi hambatan itu. Hambatan Pian kan dua tadi, yaitu siswa yang didomisili kita dan masih ada siswa yang belum aktif. Nah, itu fokus kunci Pian hambatannya sampai ke bawah itu yang dituju. Jadi tadi pembicaraannya malah ke ingin pengelolaan kelas, oke lah sampai yang ini. Tapi sebenarnya
awalnya pembicaraan pasca adalah apa sih masalah si guru ini di kelas. Yang Pian temui, kata Pak Restu, hambatan saya ini. Pak, menurut Pian, kelas seperti apa sih yang Pian inginkan? Kan idealnya nih dulu. Jadi kan Ulun pengen siswa yang aktif, artinya kan hambatan Pian itu tidak ada di kelas itu. yang bagus. Nah, Pian pengen kelas yang aktif, Pian pengen siswa yang belum aktif itu terlibat di pembelajaran, Pian ingin proses PSE Pian lancar. Itu kan idealis yang Pian harapkan. Ternyata hambatannya itu. Nah dari situ Bu pancing lagi pertanyaan, terus menurut Pian baiknya apa? Nah dari tadi hambatannya kok menceng ke pertanyaan yang tidak memiliki kehambatan itu. Ini akan disambung lah. Iya. Nah, akhirnya memang akhir solusinya adalah Pian menerapkan bagaimana pengolahan kelas. Bagaimana misalnya tadi kerja mencari ilmu dari teman-teman tentang sejawat. Kayak apa sih mengelola kelas yang baik? Tetapi Bu Karimah tidak menyerang di pertanyaan Bu, bagaimana hambatan beliau supaya teratasi oleh beliau sendiri. Jadi pertanyaan apa sih Pak kompetensi yang Pian ini? Itu menurut Ulun pedagogi dan sebagainya itu sebenarnya memang sudah karena di pedagogi kita kan ini. Tapi Pian arahnya gimana sih Pak menurut Pian menghadapi siswa yang tidak aktif nih? Ya, artinya pas pertemuan berikutnya ini tidak terulang lagi. Nah itu yang namanya kita sebut ini Pak. Percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Percakapan tindak lanjut yang terhadap masalah Pian. Mungkin ini di Ibu Karimahnya di pertanyaan Bapak. Kalau Pian kan sesuai pertanyaannya. Jadi ya, ulang mengumpan balik dari proses Bu Karimah terhadap Pian. Jadi Bu, hambatan Bu Pas itu ada kejar. Pengen seperti apa sih Pak kelasnya itu? Bu aktif Bu, semua Bu, tidak ada yang berdomisili Bu. Kayak apa sih Pak? Pengen Pian supaya aktif itu membagi kelompok sesuai ini. Nah itu kan solusi, membagi kelompok sesuai dengan kesiapan. Analisisnya kemarin ini, saya kemarin membimbing ini siswa yang tidak aktif, saya bimbing secara individu. Itu kan sesuai dengan asesmen. Nah di situ pembicaraan di situ tindak lanjut dari mereka tidak terlihat di pembicaraan dari Ibu Karimah. Entah kenapa pertanyaannya ke arah tidak mengejar masalah ini. Memang ini pembelajaran interaktif, pembelajaran itu cara belajar. Otomatis memang solusinya ke situ ya. Tapi kan kayak pembelajaran interaktif dan sebagainya. Masalah yang fokus adalah bagaimana siswa semuanya terlibat. Mungkin itu Bu, mohon maaf, itu masukan sedikit. Artinya tindak lanjutnya betul-betul konkret berdasarkan yang beliau rasakan di kelas. Jadi seperti yang bukan itu nggak bisa disampaikan. Yang bukan termasuk di kantor itu tidak perlu kita sampaikan. Kemudian Pian sudah membaca hasil pemantauan. Jadi mungkin suatu saat harus juga jadi observasi seperti di Karimah ini posisinya. Jadi nanti biarkan tahap awal itu beliau merefleksikan apa yang beliau rasakan. Seandainya bukan perasaan saja, kemudian perencanaan Pian apakah seluruhnya selesai, bagaimana tanda latihan, hasil belajar, ya kan refleksi semuanya. Setelah merefleksi, baru Pak hasil pemantauan ini sampaikan. Tapi tidak memberi pendapat. Nah, dari penyampaiannya itu kan sedang merefleksikan dulu pulang itu yang tindak lanjut. Itu mungkin Pak Bu masukkan di situ. Sambung lah.
tapi sudah ulun siapa tahu ulun pendapat ulun salah bagaimana dulu. Ulun juga menyadari saya masih kekurangan untuk menyusun pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ jadi nanti untuk yang berikutnya saya lebih bisa menggali dari Koci apa saja hambatan dan kekurangannya dan bagaimana Koci sendiri bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang itu. Jadi yang ulun tangkap tadi, Koci sudah menyadari, artinya refleksi dirinya sudah menyadari, tetapi langkah konkretnya mungkin tidak spesifik ya Pak ya, tidak spesifik terhadap hambatan yang dia dapatkan. Secara umum aja ya, sepertinya tadi umum. Jadi arahkan Pak bagaimana penilaian Pak, bagaimana di kelompok, apakah asesmen itu sudah membagi kelompok yang aktif, tidak aktif dan lain. Dari situ gali lewat situ. Gitu saja Bu, terima kasih. Hari ini luar biasa. Ibu juga sudah ulun lihat dari K sudah menyampaikan tujuan, kemudian area pembelajarannya, strateginya sudah terlihat, kemudian dari observasinya Pak Restu juga sudah menampilkan apa yang area pembelajarannya tadi Bu, diferensiasi, kemudian pelaksanaan PSE apa ya, ke area pengembangan dan itu sudah tercapai. Kemudian yang juga pengen keterampilan menjawab pertanyaan juga sudah terlihat, lihat di videonya itu. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan pasca. Artinya gini, bahwa coaching itu keterampilan, bukan pengetahuan. Keterampilan itu harus dilatih. Dilatih. Jadi artinya pertanyaan berbobot itu bukan sekedar tanya pian list, tapi pian dapatkan dari jawaban coaching. Yang didapatkan dari coaching, bukan sekedar tulisan, tapi di kepala kita, oh alur ini, alur kita tidak boleh tertukar. Tapi kalau tujuan belum disebutkan, ayo kejar dengan